warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Irma Revani dengan NIM A1C223011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi matematika untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rohati SPD MPD dan Ibu Marlina SPD MPD. Baiklah, di sini saya mengambil satu materi yaitu tentang aritmatika sosial. Sebelumnya di sini ada udah tahu nggak sih apa itu aritmatika sosial? Kalau kalian ada yang belum tahu, yuk simak penjelasanku berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah penerapan konsep dasar aritmatika yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan transaksi keuangan, perdagangan, dan kehidupan ekonomi di dunia perekonomian seperti penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, diskon, pajak, dan transaksi lainnya. Selanjutnya itu ada konsep aritmatika sosial. Yang pertama itu ada harga beli. Harga beli adalah harga yang dikeluarkan seseorang untuk membeli suatu barang. Yang kedua itu ada harga jual. Harga jual adalah harga yang ditentukan seseorang untuk menjual barang tersebut. Untuk contoh, sebuah pedagang membeli sepatu dengan harga 150.000. Sepatu tersebut kemudian dijual dengan harga 200.000. Nah, di sini bisa kita lihat 150.000 ini sebagai harga beli dan 200.000 ini adalah sebagai harga jualnya. Yang ketiga yaitu keuntungan atau laba. Jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka diperoleh keuntungan atau laba. Rumus laba yaitu laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Untuk contoh, seorang pedagang membeli pakaian dengan harga 120.000, kemudian pakaian tersebut dijual dengan harga 160.000. Berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut dan berapa presentasi keuntungan dari harga beli? Untuk penyelesaian, laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Tadi ini harga jualnya itu adalah 160.000. Kemudian harga belinya itu adalah 120.000. Jadi 160 dikurang 120.000 sama dengan 40.000. Jadi di sini kita mendapat keuntungannya adalah 40.000. Untuk mencari presentasi keuntungan, di sini kita menggunakan rumus presentasi sama dengan keuntungan dibagi harga beli dikali 100%. Di sini kita sudah dapat yaitu keuntungannya 40.000 dan harga belinya 120.000. Kita kalikan dengan 100%, yaitu mendapatkan hasil 33,33%. Selanjutnya, itu adalah kerugian. Jika harga jual lebih kecil dari harga beli, maka terjadilah kerugian. Rumus kerugian, rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Untuk contoh, seorang pedagang membeli sebuah meja dengan harga 500.000, kemudian kesulitan dalam penjualan, meja tersebut hanya terjual seharga 450.000. Berapakah kerugian yang dialami pedagang tersebut, dan berapakah presentasi kerugian dari harga beli? Untuk penyelesaian, kita menggunakan rumus kerugian yaitu harga beli dikurang harga jual. Tadi kita membeli meja tersebut dengan harga 500.000, kemudian kita jual dengan harga 450.000. Jadi 500 dikurang 450 itu hasilnya adalah 50.000. Jadi di sini kita mengalami kerugian adalah 50.000. Untuk mencari presentasi kerugian dengan rumus kerugian dibagi harga beli dikali 100%. Yaitu tadi kita mengalami kerugian 50.000 dan harga belinya 500.000, kemudian kita kalikan 100%, jadi kita mendapatkan hasil yaitu 10%. Jadi kita mengalami kerugian yaitu sebesar 10% dari harga beli. Selanjutnya, itu diskon atau potongan harga. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Rumus diskon itu persentase diskon dikali harga awal. Untuk rumus harga setelah diskon yaitu harga awal dikurang diskon. Untuk contoh, sebuah tas memiliki harga asli yaitu 400.000.
toko memberikan diskon sebesar 20%, berapakah jumlah diskon yang diberikan? Dan berapakah harga tas setelah didiskon? Untuk penyelesaian, diskon sama dengan presentasi diskon dikali harga awal, yaitu 20% dikali 400.000 sama dengan 0,2 dikali 400% sama dengan 80.000. Di sini 0,2 ini dari 20%. 20% itu artinya 20 per 100. Maka kita dapatkan di sini 0,2 dikali 400.000. Jadi kita mendapatkan diskonnya itu sebesar 80.000. Untuk harga setelah diskon yaitu harga asli dikurang harga diskon. Harga setelah diskon sama dengan 400.000 dikurang 80.000 yaitu hasilnya 320.000. Jadi harga tas setelah didiskon yaitu 320.000. Selanjutnya itu adalah pajak. Pajak adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh pemerintah pada suatu transaksi atau barang. Rumus pajak yaitu presentasi pajak kali harga barang. Untuk contoh, sebuah mobil dijual dengan harga 300 juta, pembeli harus membayar pajak penjualan sebesar 15% dari harga jual mobil. Berapakah besarnya pajak yang harus dibayar? Dan berapakah total uang yang harus disiapkan pembeli untuk membeli mobil tersebut? Penyelesaian pajak sama dengan presentasi pajak dikali harga barang. Pajak sama dengan 5 presentasi pajaknya itu adalah 15% dan harga barangnya itu adalah 300 juta. Jadi sama dengan di sini 0,5 ini hasil dari 15%. 15 dibagi 100 yaitu 0,15. Ini 0,15 dikali 300 juta yaitu mendapatkan hasil 45 juta. Jadi ini pajak barangnya itu adalah 45 juta. Untuk total biaya yaitu harga barang ditambah pajak. Itu harga barang tersebut tadi adalah 300 juta, ditambah pajaknya itu adalah 45 juta. Jadi di sini kita membayarnya itu total biayanya adalah, total biayanya adalah 345 juta. Selanjutnya itu adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari jumlah modal awal dalam jangka waktu tertentu. Rumusnya, bunga sama dengan modal dikali suku bunga dikali waktu. Contoh, seorang investor menyimpan uang sebesar 20 juta di sebuah bank dengan suku bunga tunggal yaitu 6% per tahun. Setelah 3 tahun, investor ingin mengetahui jumlah total uangnya. Untuk penyelesaian, bunga sama dengan modal dikali suku bunga dikali waktu. Itu modalnya awal tadi adalah 20 juta. Kita kalikan dengan suku bunga yaitu 6% dikali waktunya itu 3 tahun. Modal itu 20 dikali 0,6 itu hasil dari 6% yaitu 6 per 100 dikali 3 itu memiliki hasil adalah 3.600.000. Bunganya itu adalah kita mendapatkannya adalah 3.600.000. Untuk menghitung total uang yaitu pokok ditambah bunga. Kita mengetahui tadi pokok modal kita adalah 20 juta, kita tambahkan dengan hasil bunganya itu adalah 3,6 juta. Jadi total uang investor setelah 3 tahun adalah 23.600.000. Baik, itu adalah penjelasan transaksi-transaksi menggunakan aritmatika sosial. Manfaat mempelajari aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak, yaitu kita bisa menghitung keuntungan, kerugian, pajak, dan diskon, dan juga berguna dalam kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, menabung, dan berinvestasi. Eh, Aritmatika sosial juga bisa membantu memperencanakan anggaran dan mengambil keputusan finansial dalam menjalani suatu mungkin usaha ataupun apapun itu. Di sini juga aritmatika sosial juga bisa melatih logika dan ketelitian, mengasah kemampuan berpikir kritis dan menganalisis. Sebagai penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.